kultum tentang fadailus shaum, keutamaan puasa. Keutamaan-keutamaannya, yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadits qudsi, maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wa layyin qulubahum bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kali ini Azam ini diberi tugas kultum tentang fadailus shaum. Jadi kali ini, di dalam kultum kali ini membahas keutamaan puasa. Dikasih waktu paling maksimal 15 menit, sengaja jamnya disimpan sini biar enggak keteteran lah waktunya. Di dalam shaum tersebut banyak sekali fadailnya. Mungkin fadailnya banyak sekali, tapi karena dibatas sampai 15 menit maksimal, mungkin hanya beberapa saja keutamaannya dari berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ngambil dari kitab namanya Ad-Durusur Ramadaniyah lil Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus. Di sini tertata tentang baik tentang saumnya, tentang asal mulanya puasa, fadailnya, terus juga tentang apa lagi ya? Banyak tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Tapi kali ini saya hanya membahas fadailus shaum. Fadailus shaum yang pertama ngambil dari hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala fi hadits qudsi kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, ini adalah hadits qudsi. Kalau hadits qudsi itu redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 perbedaan antara Al-Qur'an, hadits qudsi dengan hadits nabawi. Yang pertama, Al-Qur'an, redaksi dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Al-Qur'an. Yang kedua, hadits qudsi. Hadits qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut apa? Hadits qudsi. Yang ketiga adalah hadis nabawi. Apa itu hadis nabawi? Redaksi dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan hadis apa? Nabawi. Nah, kayak semacam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamanya Bunyal Islamu ala khamsin, itu hadis nabawi. Kalau yang ini yang disebutkan fadail puasa yang pertama adalah haditsun qudsi. Nah, hadits qudsi. Makanya di depannya qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala adalah berfirman dalam hadits qudsi, kullu, setiap amal ibni Adam, perbuatan manusia, perbuatan anak Adam, lahu, untuk dirinya sendiri. Illa shaum, kecuali apa? Shaum. Nah, kali ini yang kita laksanakan puasa wajib, puasa sunnah dan sebagainya. Kecuali apa? Shaum. Fa innahu li, sesungguhnya shaum tersebut untuk siapa?
untuk aku. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Allah. Kecuali saum. Tapi saum untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih. Dan saya akan apa? Yang kasih ganjaran kepada orang yang melaksanakan puasa. Nah, apa hikmahnya dari hadis tersebut? Fadail pertama. Karena saum tersebut tidak bisa dilihat oleh manusia siapapun. Itu saum. Kalau sholat kan masih dilihat sama manusia yang lain. Tapi kalau puasa bisa dilihat kagak? Hah? Benar kagak kelihatan. Siapa yang saum, siapa yang kagak? Hah? Umpamanya kalau sholatnya biasa-biasa, Allahu Akbar. Tapi kalau orang yang lewat, ini orang cakep, cewek lewat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diperbagus suaranya. Sholat kelihatan kagak oleh manusia? Hah? Kelihatan. Kedua, zakat kelihatan gak oleh manusia? Kelihatan. Umpamanya, saya mensedekahkan uang segini umpamanya. Kelihatan gak? Kelihatan duit? Hah? Kelihatan. Tapi kalau puasa, lu puasa kagak? Puasa gua? Mana buktinya puasa? Lah, bau ini. Wah, ini puasa betul-betul. Padahal belum tentu yang bau itu belum. Orang yang bau itu belum tentu apa? Puasa, belum tentu. Terus ada yang nanya, lu puasa kagak? Puasa gua. Emang mana lu buktinya? Ini nih kering nih bibir. Belum tentu. Mungkin yang kering bibir ini mungkin sariawan, terlalu banyak makan seblak, makan sambal. Ini hikmahnya, kecuali saum. Saum ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan saum itu yang hanya itu siapa? Diri kita sendiri dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, fadhailus saumnya. Adapun juga fadhailus saum yang kedua. Di sini disebutkan apa? Wasyamu junnatun. Yang kedua, puasa itu ada perisai. Yaitu membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang kurang bagus, yang kurang elok. Fa idza kana yaumun yasum, fa idza kana yaumun shaum, apabila orang tersebut berpuasa, ahadakum dari orang tersebut, fala yarfath. Apa itu fala yarfath? Jangan ngomong kotor. Kalau lagi puasa jangan ngomong kotor. Lagi puasa, anjing lu ngapa? Enggak pantas kalau lagi puasa. Kalau ada yang wala yaskhab. Wala yaskhab itu semacam jangan perbuatan yang kurang elok lah. Fa in sabbahu, barang siapa ada yang datang kepada lu datang. Kepada ada orang datang kepada lu. Emang apa? Mau ngapain orang? Tujuan orang tersebut apa? Untuk caci maki. Lu ini gile ya. Lu ini semacam apa gitu. Lu ini botak, lu ini ceking. Kalau orang gitu, lu ini gendut kayak kebo. Kayak kebo umpamanya. Orang yang diledek tersebut dalam kondisi apa? Berpuasa. Maka disebutkan au qatalahu, bahkan ada yang ngaku, ada yang membunuhnya, ingin. Maka orang berpuasa berkata, inni shaim. Ane lagi puasa. Gak ada urusan sama antum, gak ada urusan. Ente mau apa? Antum mau ngejek ane gak bakal ngeladenin. Ane lagi apa? Puasa. Makanya inni shaim. Nah, itu disebut dengan puasa apa? Perisai. Perisai dari apa? Perbuatan yang tidak elok, dari perkataan yang juga tidak bagus. Makanya kalau puasa lisannya hati-hati. Makanya di dalam hadis atau apa ya? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tersebut tergantung pada apanya? Lisannya. Makanya hati-hati. Bahkan adanya, lah gua bunuh loh. Hati-hati tuh. Nah, itu yang kedua. Pertama, puasa itu Allah langsung apa? Memberikan ganjarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu adalah perisai. Apa yang kedua? Perisai. Yang ketiga. Nah, yang ketiga apa di sini? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lis-shaimi farhatani.
untuk orang yang melaksanakan saum mempunyai dua kebahagiaan. Ini orang saum ini ada dua kebahagiaannya luar biasa. Yang main-main kalau orang yang melaksanakan puasa itu pasti dapetin apa? Kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, untuk orang yang puasa dapat dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, dia itu senang dengan keduanya. Apa? Pertama, idza aftara fariha. Yang pertama, apabila ketika datangnya buka puasa dia senang. Emangnya kenapa kalau buka puasa kita senang? Karena kita merasa telah menuntaskan saumnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, udah tuntas puasanya, maka ketika kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh senangnya luar biasa itu. Senangnya luar biasa itu kalau kita mendengar adzan maghrib. Makanya kalau istilah bucin ini, di bulan Ramadan saya tidak akan menunggumu, tapi yang aku tunggu adalah adzan maghrib. Nah gitu kalau lagi bucin gitu ya. Kalau sekarang gua gak nunggu lu, tapi yang gua tunggu adalah adzan maghrib. Kenapa yang ditunggu adzan maghrib? Karena ingin mendapatkan kebahagiaan tersebut. Lis-shaimi farhatani. Idza afṭar fariha. Kalau kita berbuka puasa maka apa? Senang, bahagia. Kebahagiaan yang kedua apa? Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Yang kedua, kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang puasa itu mempunyai apa? Kebahagiaan. Yang pertama apa? Ketika berbuka puasa. Yang kedua yaitu adalah ketika kita bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau orang yang dia bisaumi dengan apa? Dengan puasanya gitu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada juga fadail yang puasa selanjutnya. Hadis Nabi dengerin. Tinggal simpulkan oleh kalian. Apalagi anak ke-9 udah KTI. Mantap ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Satu aja pintunya itu. Yuqal, dikatakan. Lahur rayyan. Ada satu pintu di dalam surga tersebut, yaitu pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu. Orang tersebut akan masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Emang bisa masuk semua lewat Ar-Rayyan? Kagak. Siapa yang berhak masuk ke pintu Ar-Rayyan? As-saimuna yaumal qiyamah. Yang berhak masuk kepada pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan mau masuk ke surga lewat pintu Ar-Rayyan siapa? Orang yang berpuasa. Orang yang beramalannya unggul dengan puasanya, maka berhak masuk ke surga lewat pintu apa? Ar-Rayyan. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu, maka gak bakal masuk selain orang yang unggulannya puasa, mungkin amal yang unggulan yang lainnya gitu kan? Ahadun ghairuhum. Yuqal, aina shaimun? Why? Mana orang yang puasa nih? Mana? Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadan ghairu. Fa idza dakhulu, apabila orang yang puasa itu masuk, udah masuk semuanya orang puasa. Ughliqa falam yadkhul minhu ahadan. Maka pintu Ar-Rayyan tersebut telah ditutup dan tidak ada lowongan untuk yang lain. Nah gitu, ya. Satu lagi. Disebutkan di sini wasyamu zakatul jasad. Adapun puasa adalah zakatnya diri kita. Makanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakat. Setiap sesuatu itu adalah zakat. Ya kan, ada zakat harta, ada zakat diri dan sebagainya. Wa zakatul jasadi
as-shaum. Adapun zakatnya zakatnya diri kita adalah apa? Puasa. Wasyamu nisfu sabr, dan puasa itu adalah setengahnya daripada kesabaran. Paham semua? Oke. Nanti kalau ingin tanya nanti di kelas ya. Nah, semoga kultum ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf ini fadail yang puasa yang saya sampaikan. Masya Allah tarawihnya ada yang sujudnya itu wah sampai ngedok, ya Allah jodohkan aku sama dia, sampai salamnya kelewat gitu. Masya Allah. Gak apa-apa tarawih lama belajar ya. Tarawih lama. Bahkan kalau di Mekah 2 jam loh. Ini sekarang baru sampai jam berapa? Jam 9 kan? Ya baru sampai segitu. Kalau di Mekah berapa jam? 2 jam. 2 jam. Makanya kalian belajar dari sini. Mudah-mudahan bentar lagi ada yang nelpon orang tua kamu ke sini, anaknya umroh ya. Umrohnya bulan Ramadan, biar ngerasain tarawih 20 rakaat sambil suratnya panjang-panjang 2 jam. Siap? Sekarang saya kasih komitmen kepada kalian. Besok tarawih jangan ada yang tidur lagi. Siap? Kedua, siap tarawih lama? Siap? Jangan yang cepet-cepet. Nah, ini disebut tarawih. Tarawih itu adalah sholat yang nyantai. Nanti dibahas pada sesi selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.